Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang story and character development player. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Muhammad Mirza Erlangga, Rahmat Idris Arif, saya sendiri Muhammad Rifki Prasetyo, Kevin Julius Sihaan, dan Fahri Darul Farohi. Pertama yaitu story. Menghasilkan ide. Penulis sering mendapatkan ide dari pemikiran yang datang begitu saja sepanjang hari. Ide-ide ini bisa berupa apa saja, mulai dari pengamatan orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka, hingga bagian dari mimpi yang mereka ingat dari malam sebelumnya. Archetype karakter klasik. Pengetahuan yang kita semua miliki sejak lahir namun tidak pernah dapat disadari secara langsung. Di dalam ketidaksadaran kolektif ini, terdapat tema dan archetype universal yang muncul dalam budaya kita, dalam bentuk cerita dan tipe karakter dalam seni, sastra, musik, film, dan permainan. Archetype ini digunakan di semua media hiburan untuk meningkatkan hubungan penonton dengan cerita. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada macam-macam archetype. Next. Yang pertama, pahlawan. Archetype pahlawan adalah karakter sentral dalam permainan pemain tunggal. Saat Anda membuat karakter pahlawan, ingatlah bahwa pahlawan akan menjadi avatar pemain, dan pemain harus mengidentifikasi dan terikat dengan karakter ini. Masalah menuju awal cerita dan memulai perjalanan fisik atau emosional untuk akhirnya memecahkan masalah ini. Pahlawan melakukan sebagian besar aksi dalam sebuah cerita dan menanggung sebagian besar risiko dan tanggung jawab. Luke Skywalker adalah contoh klasik dari karakter pahlawan. Next. Bayangan. Bayangan adalah karakter yang sangat penting, mewakili lawan dari sang pahlawan. Seringkali karakter paling jahat dalam sebuah cerita. Bayangannya bisa jadi adalah musuh yang bertanggung jawab atas masalah hero tersebut. Terkadang karakter ini tetap tersembunyi sampai klimaks cerita, yang bisa menambah untuk ketegangan dramatis cerita. Terkadang bayangan mewakili kegelapan. Father adalah contoh lain dari karakter bayangan. Seseorang yang telah sepenuhnya beralih ke sisi gelap. Next. Selanjutnya, mentor. Mentor ini karakter yang sering membimbing pahlawan menuju suatu tindakan. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari bahwa karakter mentor memberikan informasi yang dibutuhkan pahlawan untuk memulai perjalanan sang pahlawan. Mentor seringkali merupakan karakter penasihat yang lebih tua, berada di posisi pahlawan pada suatu waktu, yang dapat memberi pahlawan kebijaksanaan yang dipelajari dari pengalaman melakukan perjalanan serupa. Obi-Wan Kenobi dan Yoda adalah contoh karakter mentor. Next. Sekutu. Sekutu adalah karakter yang membantu kemajuan pahlawan dalam perjalanan dan juga dapat membantu pahlawan dengan tugas-tugas yang mungkin sulit atau tidak mungkin untuk diselesaikan sendiri. Han Solo dan Chewbacca dari franchise Star Wars adalah contoh sekutu. Next. Kemudian penjaga. Penjaga menghalangi kemajuan sang pahlawan dengan cara apapun yang diperlukan, sampai sang pahlawan membuktikan nilainya. Karakter penjaga klasik adalah Sphinx yang menjaga gerbang Thebes dalam drama Yunani Oedipus. Terkadang karakter penjaga adalah antek bayangan. Guardian juga bisa menjadi blok yang ada di benak sang pahlawan, seperti keraguan diri, ketakutan, ketidaknyamanan yang membuat sang karakter ragu untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, lalu archetype karakter selanjutnya adalah penipu. Penipu ialah karakter netral yang suka membuat kerusakan. Ya, tidak hanya netral, jadi kadang karakter yang membantu dari pihak bayangan. Nah, karakter ini dapat menyebabkan kerusakan parah melalui lelucon yang dapat menghentikan pahlawan ataupun dengan kesengajaan.
Lalu mereka juga kadang bisa menjadi hanya sebagai comic relief dalam suatu cerita. Contoh karakter ini adalah C-3PO, R2-D2, yang kadang adalah sidekick dari hero, namun ada juga yang membantu bayangan seperti kalau dalam Star Wars itu adalah Palpatine. Next. Pembawa berita. Pembawa berita atau narator adalah karakter yang memfasilitasi perubahan dalam cerita dan memberikan arahan kepada pahlawan. Contoh karakter ini dalam film Star Wars ialah Putri Leia yang memberikan bantuan motivasi kepada Luke dalam memberikan tujuan apa yang akan dia capai. Next. Lalu ada tokoh utama atau protagonis. Protagonis adalah orang atau tokoh yang selalu mendorong cerita ke depan dan bertindak alih-alih atau bereaksi dan membuat sesuatu kejadian tanpa menunggu. Lalu reaksi apapun di pihak protagonis berada di luar kendali dari karakter. Dan tujuan cerita kemudian dapat mengendalikan tujuan dari cerita. Contoh misalnya seorang karakter dapat terpancing oleh pengganggu dan kehilangan kendali, bereaksi dengan ejekan mereka dan mengambil tindakan fisik seperti memukul atau menghina balik. Lalu protagonis biasanya luar biasa kuat secara fisik atau moral, tapi tidak selalu menjadi seorang yang baik. Ada juga protagonis yang seringkali memiliki kelemahan fatal atau tragis yang bersifat universal dan mencerminkan kerentanan. Hal ini membuat karakter tersebut disukai dan manusiawi dan memungkinkan penonton untuk mengidentifikasi dan berempati dengan karakter yang lebih besar dari kehidupan. Perlu digarisbawahi bahwa protagonis tidak selalu menjadi orang baik. Next. Lalu antagonis. Antagonis cerita adalah kebalikan atau musuh dari protagonis. Pola dasar yang sesuai dengan antagonis dikenal sebagai bayangan atau sebaliknya. Antagonis tidak selalu menjadi seorang yang buruk atau villain, tetapi selalu berlawanan dengan protagonis. Cerita sangat memperoleh ketegangan dramatis atau konflik dari pertentangan antara protagonis dan antagonis. Lalu ketika protagonis dan antagonis memiliki hal yang sama persis, mereka akan menjadi sangat terhubung dalam sebuah cerita. Perangkat ini dikenal sebagai kesatuan yang berlawanan, dan itu membuat setiap konflik atau persaingan menjadi lebih relevan. Menariknya, pemain terkadang bisa tertarik pada kekuatan jahat dalam game, atau mungkin antagonis yang ada dalam game. Next. Lalu karakter pendukung ada background karakter. Karakter ini digunakan untuk mencegah protagonis menjauh dari masalah. Background karakter seringkali memulai aksi atau mulai cerita dengan kadang mendukung dari antagonis. Pikiran karakter pendukung yang sebagai kumpulan pasukan di bawah komando Anda dan komando musuh Anda selama permainan strategi militer. Karakter tersebut menghadirkan berbagai pandangan-pandangan terhadap cerita. Mereka bisa menjadi saksi dari Anda atau menjadi geran dari antagonis atau musuh Anda. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, Kevin. Berikutnya adalah elemen cerita. Dalam media hiburan tradisional seperti film, sastra, televisi, dan radio, adalah hal yang biasa bagi penulis untuk menghasilkan cerita lengkap dengan karakter yang menarik dan latar khusus yang menjadi dasar konten. Premis atau konsep tinggi adalah ringkasan yang terdiri dari 1 atau 2 kalimat atau paragraf pendek dari tujuan dan tema keseluruhan dari cerita tersebut. Sering muncul pada kemasan yang terkait dengan game. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat pelanggan, menarik minat mereka untuk membeli game tersebut. Premis dapat ditulis dari sudut pandang manapun, tetapi disarankan untuk berfokus pada perspektif orang kedua hingga Anda dapat berbicara langsung pada pemain.
Oke, next. Ringkasan. Ringkasan di sini adalah sebuah sinopsis atau alur cerita, juga bisa ada di seluruh permainan itu sendiri. Dalam hal ini, pemain mungkin terlibat dalam pengaturan dan tindakan yang terjadi dalam permainan. Alur cerita yang berjalan juga dapat membantu pemain melarikan diri dari kenyataan dan tenggelam dalam dunia game buatan, di mana pemain dapat terlibat secara emosional dengan karakter game. Next, tema. Tema di sini adalah apa yang mewakili sebenarnya cerita itu meskipun tidak dibagikan secara eksplisit dengan pemain. Tema biasanya berhubungan dengan hambatan utama dalam cerita yang dihadapi oleh karakter utama. Latar. Latar atau setting di sini adalah tempat di mana karakter dari game menceritakan apa yang mereka alami di game tersebut. Berpikir secara di luar stereotip, dan apakah itu akan menjadi lokasi dunia nyata atau periode waktu tertentu. Plot. Plot lebih tentang bagaimana cerita terungkap daripada tentang cerita itu. Sebelumnya dalam bab ini Anda telah mempelajari tentang struktur cerita. Setiap struktur mengandung elemen plot yang memandu cerita. Plot game dapat menjadi bagian dari struktur cerita game, tetapi juga dapat ditentukan oleh cara game dimainkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni player. Player atau pemain, bagi yang mereka yang tidak akrab dengan taksonomi Bartle atau Bartle taksonomi, ini adalah model kuadran yang merupakan salah satu dasar desain game di mana satu sumbu mewakili preferensi untuk interacting atau acting. Dalam contoh di samping adalah sumbu X dan sumbu lain yang mewakili preferensi untuk player atau word sumbu Y dalam kasus kami. Ini membagi pemain menjadi 4 tipe. 4 tipe utama, yakni socializer, explorer, achiever, dan killer. Socializer itu merupakan pemain yang suka berinteraksi dengan pemain lain. Untuk explorer, pemain yang suka menjelajah dunia game tersebut. Dan untuk achiever, merupakan pemain yang suka mencapai sesuatu dalam game tersebut. Dan killer adalah pemain yang lebih ke menundukkan pemain lain. Selanjutnya, next. Ya, yang pertama yakni achiever atau peraih atau dalam kali ini prestasi. Tujuan utama pemain terdiri dari peningkatan status, skor poin, dan menyelesaikan tugas. Untuk memberikan apa yang mereka inginkan, permainan akan menggunakan mekanika ekstrinsik seperti poin dan status, simbol pencapaian seperti lencana, piala, medali, dan mahkota, dan sebagainya, bilah kemajuan, hadiah tetap, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh untuk mekanisme permainan tersebut. Leveling system dan learning skill. Contohnya ya ini pada game paling gampangannya yaitu game Minecraft, di mana ketika kita menebang pohon nanti kita akan mendapatkan poin experience. Selanjutnya ya ini achievement system. Setiap game tentunya ada sistem untuk mencapai sesuatu. Contohnya juga pada Minecraft, ketika kita misalnya membunuh suatu monster yang bisa dibilang cukup langka, maka akan ada prestasinya itu disebutkan, misalnya dapat mengalahkan monster ini. Leaderboard. Untuk leaderboard itu contohnya paling sederhana ya ini pada permainan arcade, di mana setiap orang pasti akan menginginkan untuk mencapai nilai tertinggi. Selanjutnya bonus poin. Bonus poin contohnya pada permainan Mario, di mana ketika pada akhir game Mario kan akan melompat ke suatu tiang bendera yang dimana ketika ia semakin tinggi dia melompat, maka nilai poin yang didapatkan semakin tinggi. Dan yang terakhir boss battle, di mana setiap permainan pasti memiliki boss battle ini. Next. Ya, yang pemain selanjutnya tipe pemain yakni yang selanjutnya yakni explorer atau penjelajah. Tujuan utama mereka adalah
post-plot internal game, mencari fitur menarik termasuk bug dan mencari tahu cara kerjanya. Untuk memberikan apa yang diinginkan, game akan menggunakan mekanisme yang tidak dapat diprediksi, seperti hadiah acak, area tersembunyi, peta terbuka, telur pasca atau Easter egg, UI yang berevolusi, dan sebagainya. Berikut contoh beberapa game untuk pemain explorer. Choice ini seperti ketika kita mendapatkan dialog dengan tokoh NPC, maka pemain akan dihadapi dengan pilihan kata-kata yang nantinya akan membawa mereka ke ending yang berbeda. Internal mechanism ini contohnya seperti suatu karakter ketika berjalan di danau, maka akan ada suara air, gemericik air. Sebaliknya ketika ia di jalan yang berpasir, suaranya akan menjadi ketika melangkah di pasir seperti itu. Customization ini seperti merubah senjata atau peralatan yang dimiliki oleh pemain. Open map paling mudahnya yakni pada game Genshin Impact. Side quest, Easter egg, dan hidden area. Next. Yang ketiga yakni socializer atau sosialisasi. Tujuan utama mereka adalah berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam game tersebut. Bahkan mengamati orang bermain dapat bermanfaat bagi mereka. Untuk memberikan pengalaman yang lebih pada pemain sosialisasi, game akan menggunakan mekanisme sosial yang melibatkan pemain lain seperti pertemanan, pemberian hadiah, chat atau obrolan, kepedulian, guild, kompetisi, dan sebagainya. Contohnya yakni trading atau pertukaran, gifting, pemberian hadiah, chatting, obrolan, forming guild, friending, sharing knowledge, caretaking, competition, dan spectating. Next. Dan yang terakhir yakni killer, yakni pemain yang tujuan utamanya yakni memaksakan diri kepada orang lain atau lebih gampangnya menundukkan pemain lain. Pemain killer akan senang menyebabkan frustasi orang lain. Semakin mereka frustasi, semakin besar kegembiraan si pembunuh. Pemain killer juga menyerang pemain lain untuk membunuh persona mereka dan mereka ingin melibatkan orang lain digalakkan. Contohnya yakni ruin strategy, dominance, speedrun, horror, anarchy, dan chaos, destruction, dan anonymity. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.